Dengan memukul tangan ke bawah, naik ke atas, bawa ke belakang, samping, terus tangan seperti ini, kemudian dia mendorong, boom seperti ini, buka, hyun, balik. Nah, seperti ini, itu mengajarkan kita tentang konsep 3 dimensi dalam Wing Chun, Chiu Ying, ya, horizontal, centerline vertikal, dan yang terakhir adalah garis 3 dimensi ke depan, the area of attack dalam konsep Wing Chun kita. Sehingga by habit kita sudah tahu kalau lawan di sini kita bisa serang, kalau lawan di sini kita tidak bisa serang. Itu struktur yang diajarkan dalam Wing Chun. Ini kayak gak ada, sebentar saya turunin sedikit kameranya, maaf ya. Ya, ini kita ditemani hujan. Ya, saya gini mudah-mudahan bisa lebih kelihatan. Ya, oke. Jadi tangan seperti ini. Jadi dan setelah dia balik seperti ini, kemudian dia turun seperti ini, tangan kiri saya akan kelihatan seperti kanan di teman-teman. Kemudian ini bukan memukul, guys. Ini adalah konsep struktur bagaimana kita menggerakkan struktur mekanis satu sao kita. Bukan memukul. Oke. Jadi bukan memukul. Yang pertama yang diajarkan adalah, ketika kita memukul seperti ini, kita harus tahu bahwa yang menggerakkan struktur mekanis di tangan kita itu adalah siku kita. Lengan bawah ini diam. Siku kita yang menggerakkan sistem mekanisnya. Sehingga latihan awal yang mukul seperti itu kontraproduktif dengan objektif yang kontraproduktif dengan apa yang diajarkan dalam struktur mekanis dalam section 1. Dari seperti ini kita tidak mukul, tapi lebih kepada membentuk struktur mekanis bagaimana generating power dalam melakukan serangan sao. Sehingga ketika seperti ini maka kita tahu bahwa bahu itu bukan digunakan sebagai generating power. Bahu hanya sebagai yang disebut dengan stabilizer, dan yang kedua disebut sebagai dengan penentu height, ya, atau penentu tingkat ketinggian dari pukulan kita. Nah, ketika Yiji Kim Yuma kita nolkan bahu kita sehingga dia hanya berfungsi sebagai stabilizer, dan generating power semua berasal dari siku, kemudian dia mendorong ke depan. Tidak ada sama sekali yang namanya power di sini. Semuanya dilakukan dalam kondisi pelan, relax, dan tanpa yang disebut, orang sering bilang kan, kalau orang tradisional Chinese martial art atau beberapa orang Wing Chun saya sering dengar bahwa pukul tuh harus ada fajinnya. Di section 1 tidak perlu ada generating power yang besar, dia hanya membentuk struktur dengan konsep yang benar. Sehingga kita tahu bagaimana posisi bahu, bagaimana posisi siku, dan bagaimana posisi pergelangan tangan, bagaimana posisi telapak tangan dengan benar ketika melakukan konsep ini. Nah, benar konsep ini dilakukan, maka yang terjadi adalah benar semua konsep pukulan dan semua konsep Wing Chun kita. Salah melakukan konsep ini, maka akan salah pula semua konsep kita. Dapat dilihat dari bagaimana kita generating power siku kita, sehingga pada akhirnya konsep struktur mekanis dari tangan ini dapat berfungsi secara optimal. Itu yang pertama. Oke. Nah, itu yang diajarkan. Kemudian, seperti saya bilang tadi, jauh sekali dari yang namanya mukul, guys. Selain mengajarkan konsep struktur, ya, majukan tangan seperti ini mengajarkan kita juga tentang the area atau range, ya, atau distancing dalam pembelajaran Wing Chun. Distancing of attacking yang bisa kita lakukan, karena dia full length. Ketika kita mukul, ini full length, guys. Ketika kita melakukan struktur pukulan, kita akan maksimalkan sehingga dia full length. Full length maksudnya adalah panjangnya optimal, nggak harus pakai fajin, Mas Rizky, betul. Sehingga ketika kita full length seperti ini, kita tahu distancing kita terhadap lawan seberapa, atau bahasanya dalam bela diri itu adalah garis aman kita, secure boundaries kita nih kita tahu seberapa.
Sehingga ketika lawan tidak masuk di garis secure boundaries ini, kita tidak melakukan serangan. Sehingga kita tahu distancing kita seberapa. Kalau lawan terlalu jauh dan kita ingin menyerang, maka bukan memaksakan sampai meluruskan tangan seperti ini, yang dimana ini akan salah dalam konsep struktur Wing Chun. Yang kita lakukan ketika lawan itu lebih jauh daripada jarak kita lakukan adalah kita melakukan footwork dan maju kita melakukan footwork. Oke, paham ya? Selain kita mengajarkan tentang struktur, bagaimana melakukan konsep kun yang benar, ya, atau yak ji kun yang benar, berikutnya adalah kita belajar mengenai area of attack dan area of defense kita, atau secure area kita, sehingga kita tahu distancing kita seberapa sih, sehingga kita sudah tahu pada akhirnya secara by habit, ya, atau by instinct kita sudah tahu kalau lawan posisi di sini berarti kalau saya nyerang nggak kena, kalau lawan posisi di sini ketika nyerang saya kena. Nah, paham ya? Konsep ini akan sesuai dengan menyambung dengan konsep 1, 2, 3. Sehingga pada akhirnya ketika kita lakukan konsep ini, kalau tadi yang gun sama ini adalah konsep 2 dimensi, ini akan melengkapi sebagai konsep 3 dimensi. Garis X, garis Y, dan garis Z. Oke. Jadi bukan mukul. Dan kalau pertanyaan Mas Lesi tadi, berarti dalam Sinim Tau nggak harus pakai Fajin. Nggak perlu, Mas. Buat apa? Karena ini melatih struktur, jadi nggak perlu Fajin. Kita akan banyak nanti dapat cara memukul ketika kita melakukan Sinim Tau. Tapi bukan di section 1 tempatnya. Tapi kalau ada yang merasa itu memang pendiriannya yang bagus buat teman-teman, ya monggo saja. Tapi inilah struktur yang dilatih dalam section 1, sehingga yang kita tahu 2 dimensi, Chiu Ying, center line, dan garis ke depan kita tahu, sehingga jadi 3 dimensi. Dan kita tahu jarak terbaik ketika kita menyerang lawan itu tepat di full length tangan seperti ini. Itu yang diajarkan oleh mukul. Oke. Kemudian berikutnya setelah seperti ini, tangan seperti ini kan kita bentuk, habis itu jatuh seperti ini. Ini bukan, kalau orang bilang bentuknya seperti Tanzau, tapi sebenarnya ini bukan Tanzau. Ini adalah kita menurunkan siku ini sehingga sikunya terconnected dengan hips kita dan terconnected dengan kaki kita. Core muscle, hips terconnected dengan kaki kita. Atau dalam dunia Wing Chun disebut dengan Maijang, ya, atau connected elbow. Atau connected elbow. Saya dari mukul seperti ini, ya, dari mukul seperti ini, kemudian kita buka pergelangan tangan dan membentuk seperti Tanzau tadi. Seperti ini, Anda akan lihat sikunya, perhatikan siku saya. Dia akan turun sedikit. Ini disebut dengan Maijang atau disebut dengan connected elbow. Sehingga ketika kita melakukan ini, maka siku kita akan terconnected dengan badan. Oke. Jadi semua gerakan dalam Sinim Tau itu dapat dijelaskan secara logika. Oke. Berikutnya, nah dari seperti ini, kita balik lagi depan, kemudian Hyun Sao. Hyun Sao, kemudian balik Chao Kyun. Nah, Hyun Sao, fungsinya apa gitu kan? Hyun Sao itu yang paling banyak dalam gerakan Sinim Tau, Cham Kyu, itu paling banyak sekali melakukan gerakan yang namanya Hyun Sao atau circling hand. Hyun Sao fungsinya kenapa setiap gerakan digunakan Hyun Sao. Oke, bahkan dalam section 1 nanti kita mengenai ini Hyun Sao-nya banyak sekali. Tujuannya sebenarnya hanya satu. Di sini kita belajar dari seperti ini dibuatkan, kemudian Hyun Sao. Di sini kita belajar bahwa pergelangan tangan kita itu adalah sistem atau struktur yang paling lemah dalam bertarung. Sehingga ketika bahu kita sebagai stabilizer, siku kita sebagai generating power atau pembentuk sudut, ada sering bilang seperti itu, pergelangan tangan inilah yang paling lemah. Sehingga untuk memperkuat pergelangan tangan, kita membutuhkan konsep yang disebut dengan Hyun Sao. Makanya Hyun Sao itu paling banyak digunakan ketika kita melakukan Sinim Tau dan Cham Kyu. Tujuannya adalah untuk memperkuat pergelangan tangan ketika kita memukul. Sehingga ketika kita memukul,
pergelangan tangan ini memiliki struktur yang kuat karena dia sering dilakukan konsep memutar seperti itu. Oke, itu baru memukul. Jadi dengan memukul tangan ke bawah, naik ke atas, bawa ke samping, terus tangan seperti ini, kemudian dia mendorong, boom seperti ini, buka, hyun, balik. Nah, seperti ini, itu mengajarkan kita tentang konsep 3 dimensi dalam Wing Chun, Chiu Ying, ya, horizontal, centerline vertikal, dan yang terakhir adalah garis 3 dimensi ke depan, the area of attack dalam konsep Wing Chun kita. Sehingga by habit kita sudah tahu kalau lawan di sini kita bisa serang, kalau lawan di sini kita tidak bisa serang. Itu struktur yang diajarkan dalam Wing Chun. Itu baru ini ya. Berikutnya adalah jam berapa ini? Waduh, sudah 1:49. Oke, berikutnya mudah-mudahan jam 2 kita akhiri ya. Jam 2 kita akhiri. Mudah-mudahan selesai tidak selesai jam 2 kita akhiri. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan tanya aja langsung sekarang. Karena setelah jam 2 kita akan akhiri. Saya ada jadwal yang lain. Saya tahu ini pasti akan lewat. Oke, berikutnya setelah dia mukul tangan seperti ini, kita mulai dengan Tanzao. Tanzao dimulai dari mengarahkan, dibuka seperti ini, sudah mulai Tanzao ya. Nih saya miringin badan saya, dia mulai Tanzao gini. Atau saya agak sini dikit ya. Nah, kelihatan kan? Ini seperti ini. Kemudian gerakan pertama adalah memasukkan pergelangan tangan ke center. Kemudian kita belajar memasukkan siku kita sehingga sikunya dapat menjadi supporting dari Sao. Oke, menjadi supporting dari Sao. Seperti yang sempat kita bahas kemarin, apakah ketika kita melakukan Tanzao, Tanzao itu mengarah ke center? Maka jawabannya adalah tidak. Jadi bagi sebagian orang yang menggunakan Tanzao, siku dari siku sampai ke Sao-nya ini mengarah ke center, maka Anda harus berhati-hati karena yang terjadi adalah Tanzao Anda pasti tidak bisa digunakan untuk melakukan countering ketika orang melakukan serangan dari luar. Itu pasti sangat fragile sekali atau sangat rentan sekali ketika Anda harus menggunakan Tanzao untuk menghadapi serangan dari luar sini guys. Nah, dari sini. Karena posisi Anda seperti ini. Nah, Tanzao itu posisinya ya bentuknya Tanzao, tapi apa yang diajarkan, nah seperti itu kan. Karena ini berlatih tentang struktur guys. Ketika kita bicara Tanzao, kita belajar bagaimana siku mensupport Sao, bagaimana siku mensupport Sao dalam bentuknya yang paling sempurna. Jadi bagaimana siku mensupport Sao dalam bentuknya yang paling sempurna. Sehingga pada akhirnya ini, atau disebut juga dengan latihan yang disebut dengan Lat Sao Ji Chung atau forward energy yang pernah kita bahas ya di, saya lupa, MyWSL Wing Chun berapa itu ya, 16 atau 17 itu saya lupa. Jadi ketika kita melakukan Tanzao ini, kita sedang mempraktekkan konsep paling basic yang namanya Lat Sao Ji Chung, forward energy yang di generating power dari kondisi siku kita. Jadi bukan Tanzao, apalagi ke tengah-tengah, ini berbahaya karena siku kita ketika kita masukkan Sao atau lengan bawah ini, Sao itu disebut dengan satu lengan bawah. Bagi yang masih bingung, saya sebut Sao. Sao itu satu lengan bawah. Ketika Sao satu lengan bawah ini Anda arahkan ke center, maka yang terjadi siku Anda tidak akan bisa mensupport Sao ketika terjadi serangan dari samping. Itulah kenapa Tanzao itu tidak diarahkan ke center. Bagi yang mengarahkan Tanzao-nya ke center dan Anda rasa itu benar, sekali lagi dipersilahkan. Good luck with you, semoga Anda tidak kena pukul gitu ya. Oke ya. Jadi ini tidak memaksakan, tapi ini hanya menjabarkan bagaimana konsep Tanzao yang benar dalam sistem Sinim Tao Section 1. Jadi bukan mengarah ke center Sao-nya, tapi dia mengajarkan bagaimana siku supporting satu Sao ini dalam melakukan konsepnya. Oke. Setelah dia melakukan Sao seperti ini, Tanzao seperti ini, kemudian dia melakukan konsep Hyun Sao dan melakukan konsep Wu Sao. Wu Sao, nah ya Wu Sao atau disebut adalah guarding hand ya, atau
tangan yang penjaga gitu ya. Nah, ini ketika kita melakukan ini, konsepnya adalah bagaimana siku kita itu bisa melakukan penerimaan gaya secara optimal dan mengarahkannya ke core muscle sini. Jadi bukan didorong, jadi dia hanya di slightly didorong dikit, sehingga siku kita berlatih untuk bagaimana menerima gaya, sehingga gaya itu bisa masuk sampai dengan core muscle kita. Jadi lengkap. Jadi Tanzhao atau nanti yang kita lakukan Futsal itu mengajarkan kita tentang Lat Sao Ji Chung. Ketika seperti ini kita belajar tentang Loi Lao atau menerima gaya lawan. Bagaimana kita menerima gaya lawan menggunakan siku kita dan memasukkan itu ke core muscle kita. Oke, itu yang diajarkan. Oke, kemudian kita balik lagi, ini off. Nah, off. Bukan mengunci ya guys. Jadi bukan mengunci tapi dia off. Bedakan, Anda coba aja rasakan. Jadi di sini kita belajar logika. Coba Anda rasakan ketika Anda kunci pergelangan tangan Anda dan Anda menggerakkan ini, maka Anda akan rasakan bahwa tenaganya berada di seputaran pergelangan tangan, namun siku Anda itu kosong. Oke. Beda halnya dengan ketika setelah seperti ini terus kita benar-benar murni off kan. Dia hanya off, jadi tidak ada tenaga sedikit pun di sini di pergelangan, dia hanya murni di siku. Ini Futsal. Nah, ketika di off kan seperti ini, yang penting sikunya benar-benar melakukan konsep supporting Lat Sao Ji Chung atau forward energy, dan pergelangan tangannya berada di center badan kita. Kemudian dia dorong ke depan sesuai dengan konsep yang benar dalam dorongan Wing Chun. Ketika melakukan konsep seperti ini, maka kita akan tahu bahwa kita belajar supporting utama dalam melakukan setiap gerakan Wing Chun itu berada di elbow sini. Dan satu sao ini hanya relax, tidak ada tenaga. Terus berikutnya, kenapa ini relax? Karena ini bahasanya ini bisa dicopot dan diganti-ganti guys. Ini bisa dicopot dan diganti-ganti. Ini bisa menjadi pukulan, ini bisa menjadi jingjung, ini bisa menjadi wangjung, ya. Ini bisa menjadi cakar, ya kan? Ini bisa menjadi pukulan pukulan di tenggorokan, dan bisa jadi colokan mata. Ini apapun bisa terjadi. Itulah kenapa semuanya dirikan. Itulah kenapa Futsal disebut konsep, bukan teknik. Jadi ini basic konsep dalam konsep Wing Chun itu adalah Futsal yang disebut untuk melatih Lat Sao Ji Chung. Kemudian dia maju seperti ini, kita akan belajar majunya semaksimal mungkin, dilakukan sepelan mungkin guys. Semaksimal mungkin, sepelan mungkin. Batas maksimalnya di mana? Batas maksimalnya adalah ketika bahu kita sudah mulai merasakan ketegangan, tertarik, dan siku kita sudah mulai keluar. Ketika itu terjadi, berarti itu adalah batas maksimal kita melakukan Futsal atau melakukan pukulan nantinya. Sehingga itulah batas maksimal. Ketika itu sudah terjadi, bahu kita sudah mulai tertarik dan siku kita sudah mulai keluar atau sudah mulai naik, maka disitulah waktunya kita stop. Jangan biarkan ketika kita melakukan Futsal seperti ini, sudah mentok seperti ini, kita biarkan dia naik seperti ini. Maka ini adalah sebuah kesalahan.